Kilangkuk ngocoy lah ini. Duh, guys. Sebelum kita memulai pertemuan pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita diskusikan malam hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, wis. Cek aman kan suaraku? Gas. Ya, oke. Kita bahas penyakit pada usus. Nah, penyakit-penyakit pada usus. Di sini untuk penyakit yang pada usus itu namanya usus itu panjang ya. Ususnya manusia itu kayak misalkan diukur itu sepanjang 2 lantai gedung. Intinya seperti itu. Sekitar segituan. Nah, penyakit pada usus itu ada banyak. Nah, yang pertama kita ketahui di sini dulu. Pertama ada irritable bowel syndrome. Namanya irritable berarti ini penyakitnya akibat iritasi pada lumen usus. Teman-teman sudah tahu belum lumen usus itu ada apa aja di dindingnya? Ya. Lapisannya. Ya, lapisannya. Mukosa, ada mukosa. Iya. Ada mukosa, submukosa, terus ada fili-filinya, ya kan? Yang buat menyerap. Nah, seperti itu. Nah, irritable bowel syndrome ini terjadi akibat iritasi terhadap lapisan-lapisan tersebut. Ya, yang namanya iritasi, jadi dia beda dengan inflamasi, ya kan? Iritasi itu bedanya kalau iritasi dia tidak ada inflamasi. Ya, kalau inflamasi itu adanya patogen yang menyerang. Tapi kalau iritasi dia nggak ada patogen yang menyerang. Sehingga kalau irritable bowel syndrome ini tidak ada demam seperti itu, nggak ada tanda-tanda inflamasinya. Yo, kalau tanda-tanda seperti apa? Kemerahan, tumor, rubor, dolor, kalor, visualesa, seperti itu. Ya. Kalau iritasi itu hanya terjadi kayak penipisan dari mukosanya, seperti itu. Iritasi. Nah, faktor-faktornya itu aslinya banyak sekali. Banyak sekali. Tapi yang terutama di sini biasanya dipengaruhi oleh stres. Stres yang dirasakan. Seperti misalkan teman-teman mikir gebetan, mikir pacar, yang dia digantungin, misalkan gue mau kan, mikir tugas, mikir skripsi. Nah, ini penyebabnya stres. Stres itu yang terjadi, yang menyebabkan itu awalnya kan dari otak. Nah, ini bakal menyebabkan beberapa organ yang terkena. Nah, salah satunya di sini yang kita bahas adalah di usus. Aslinya stres itu bisa di mana-mana kayak di jantung. Jantung itu dia akan meningkatkan denyutnya, gitu kan. Terus di perut biasanya sering merasa pengen BAB, terus di fisika urinaria dia pengen kencing, kayak misalkan kalian mau ujian, nah seperti itu. Kalau kalian mau ujian biasanya kan pengen pengen kencing seperti itu. Nah itu penyebabnya stres. Tapi kalau pada usus di sini salah satunya adalah irritable bowel syndrome, di mana ini terjadi peningkatan stres itu meningkatkan fungsi organ. Beberapa fungsi organ seperti jantung kerjanya meningkat, lambung kerjanya meningkat sehingga terjadi penumpukan asam lambung. Biasanya yang terjadi GERD, tahu GERD. Jadi asam lambungnya naik, namanya reflux. GERD itu gastroesophageal reflux. Ya, reflux disease. Jadi asam lambungnya saking banyaknya meningkat. Atau misalkan pada usus halus jadinya irritable bowel syndrome, jadi sindrom, beberapa gejala seperti itu ya. Nah, stres itu tadi karenanya. Makanya untuk irritable bowel syndrome itu dia hanya terjadi penipisan. Jadi contohnya gini, aku boleh minta satu kertas yang kosong. Bolpen naik satu dong. Gak kayak gitu, aku di bolpen. Lu sama kan? Nah, jadi seperti ini. Misalkan
Misalkan ini kita ketahui di sini adalah usus ya. Ukuran V. Nah, terus di sini ada lapisan-lapisannya, ya kan? Dari mukosa, submukosa, fili-filinya. Nah, kejadian iritasi dia akan merusak mukosa dari usus. Jadi di sini dia akan mengalami defek. Jadi kayak ada pengikisan pada mukosa-mukosanya. Kan ada apa namanya? Kalau misalkan di histologi ada epitel-epitelnya juga kan ya. Nah, epitel-epitel itu beragam. Nah, terus di sini ada fili-filinya yang guna untuk melakukan penyerapan, ya, absorpsi dari apa namanya makanan. Seperti itu. Nah, ini, B. Betul nggak? Ya seperti itu. Pokoknya di sini nanti akan terjadi pengikisan dari lapisan itu. Kalau iritasi ya. Tapi bedanya kalau inflamasi, di sini akan timbul tanda-tanda inflamasi. Apa contohnya? Ya kemerahan, ya ada benjolan seperti itu. Tapi kalau iritasi dia nggak ada itu. Cuman dia mengikis. Jadi kemerahan pun nggak ada. Terus apa namanya? Benjolan pun nggak ada. Seperti itu ya. Ini seperti itu. Kalau irritable bowel syndrome. Nah, makanya di sini terbagi ada beberapa gejala. Seperti yang kita tahu ini adalah iritasi. Berarti di sini nggak ada demam. Nah, kalau gejala itu dibagi menjadi dua. Gejala, yuk. Dibagi menjadi dua. Gejala umum atau sistemik, sama gejala lokal. Yuk. Gejala paling umumnya biasanya didapatkan apa? Jadi bukan gejala lokal, gejala pasti. Nah, kalau gejala umum pastinya karena dia kejadiannya di usus berarti akan timbul apa? Nyeri pada abdomen. Seperti itu. Jadi gejala itu ya, oleh aku ngomong gejala itu dibagi menjadi dua. Gejala lokal sama gejala sistemik. Salah. Gejala umum itu biasanya ada. Nggak bisa menegakkan diagnosis irritable bowel syndrome. Tapi pasti ada di penyakit-penyakit pada usus. Apa umumnya ya itu? Coba dua sama kayak apa coba tangan tadi. Ini ada. Apanya? Oh iya, itu loh gelasnya. Ih, guyu sih. Gak oleh guyu kok isi gitu. Ada yang nunggu pesanan lagi? Ada, semuanya. Oh, nunggu mie. Bentar. Bentar yo, V, teman-teman. Ada yang pesen minum lagi? Enggak. Bapak playing victim. Loh. Ya apa deh? Karena mesti jalur es kita. Maksudnya es batu nih sih kalau manis. Jangan aja dong. Nah, terus biasanya di sini menyebabkan apa? Menyebabkan penurunan nafsu makan. Nafsu makan ini menurun. Jadi dia itu akibat dari kena apa namanya IBS. Jadi dia akan menyebabkan penurunan nafsu makan. Jadi gak makan karena perutnya gak enak. Kelainan daripada mukosa-mukosanya, jadi males lah ibaratnya males makan. Makanya nafsu makannya menurun. Itu yang menyebabkan males makan. Terus selanjutnya, karena IBS ini adalah penyebabnya apa tadi? Stres ya. Karena penyebabnya stres, makanya akan timbul gejala psikis kan menjadi penyebab.
Jadi akan timbul gejala psikis. Biasanya apa? Pusing, ya, pusing terus kayak dia itu akan cenderung apa namanya gelisah. Nah, gejala-gejala psikis yang ada karena disebabkan kalau misalkan kamu mau ujian atau digantungin pacarmu mau diajak keluar, itu kan jadi bisa. Secara umum gejala psikis seperti itu. Relate kan? Oh iya. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh-contoh gejala-gejala yang umum ada. Tapi di sini bedanya, dia nggak ada gejala sistemik. Karena apa? Dia nggak ada inflamasi. Tapi kalau wis inflamasi itu ngaruhnya wis sistemik. Karena ada infeksi yang masuk, ada patogen yang masuk. Nanti itu kita bahas di ada namanya irritable sama inflammatory bowel disease. Itu nanti yang akan menyebabkan gejala sistemik seperti itu. Nah, di sini. Nah, terus selain itu ada gejala pasti yang akan di apa namanya yang akan teman-teman ketahui. Yuk. Gejala pasti ini itu adalah ini yang sudah ada di sini. Nyeri abdomen paling tidak 1 kali dalam 1 minggu. Jadi nyeri abdomen itu ada karakteristiknya. Ini yang bisa menjadi tanda pasti. Yuk. Nyeri abdomen ini terjadi dalam 1 kali per minggu dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Nah, terjadi ini 1 kali, tapi ini seharian full. Kolik abdomen, nyeri abdomen seharian full. Nah, terus ini disertai dengan 2 atau lebih gejala. Gejalanya itu ada apa aja? Misalkan pasien ini tadi kan terjadi karena apa namanya stres ya, terus dia adanya iritasi. Pasiennya ini akan membaik dalam anamnesis pun ini akan terlihat dan pasiennya akan membaik dengan perbaikan dengan defekasi. Jadi dia dengan BAB bisa membaik. Nah, tapi nanti akan berpengaruh kedua perubahan frekuensi BAB. Jadi BAB-nya lebih jarang, antara lebih jarang sama lebih sering. IBS itu seperti itu akan menyebabkan jadi 2. Pokoknya BAB-nya tidak seperti normalnya dia. Kalau aku 2 kali sehari, 2 hari sekali. Ada yang orang-orang secara normal itu setiap hari. Nah, itu beda-beda. Nah, itu nanti bisa ditegakkan melalui anamnesis. Normalnya BAB-nya berapa kali sih? Nah, irritable bowel syndrome ini nanti bisa ada yang namanya perubahan konsistensi feses juga. Jadi dalam anamnesis itu akan didapatkan itu. Maksudnya apa konsistensi ini? Irritable bowel syndrome kan terjadi apa ya? Abnormalitas dari lumen usus. Sehingga penyerapannya apa? Abnormal juga kan ya? Sambung ya. Ya. Jadi penyerapannya juga terjadi gangguan. Nah, makanya kalau usus ini kan nanti akan berakhirnya di mana? Rektum. Nah, akan menjadi BAB, namanya feses ya. Nah, nanti yang menyebabkannya fesesnya konsistensinya berubah. Antara dia semakin padat atau semakin cair. Perubahannya ada 2 itu. Semakin dia mengeras atau semakin dia cair. Kenapa kok bisa gitu? Ya itu tadi yang tak jelaskan. Dia kelainannya iritasi pada lumen, penyerapannya terganggu. Bisa penyerapannya berlebihan, bisa penyerapannya kurang. Kalau penyerapannya berlebihan, dia akan menyebabkan terjadinya apa namanya? Fesesnya semakin cair. Tapi kalau penyerapannya kurang, dia akan fesesnya menjadi padat. Oke? Maka nih untuk IBS itu biasanya terjadi pada anak-anak. Nah, ini loh, sing gak enak jadi dokter ya, kayak kena kasus IBS. Yang kalian periksa apa? Feses. Jadi dulu telek. Tapi dalam feses ini ada kriteria namanya ya. Ada kriteria. Feses itu jenisnya macam-macam.
Jadi nggak cuma ya sing cair atau yang sing padat. Namanya ada di sini adalah kriteria Roma 4. Apa itu kriteria Roma 4? Kriteria Roma 4 itu adalah yang menemukan adalah Mas Roma. Mas Roma. Gak ada irama. Roma irama lagu. Tapi Roma sini Roma 4 ini dia itu ndelok feses. Aku tunggu ya. Dia itu meneliti feses. Nah, tak juga kan. Mbok kurang kerjaane wong makan. V sampean V. Tak share screen. Kasihan Rome. Room, bahasa Inggrisnya room. Kelihatan nggak V? V itu gak tambah turu yo. Iya. Ada 7 tipe Ayo. Dia ini bisa dilihat IPS itu dari kriterianya Mas Roma dari fesesnya. Jadi bisa membantu penegakan diagnosis. Kalian pernah PK lab feses gak? Enggak. Sumpah Online. enak ya. Aku belum tahu. Pernah aku kemarin suruh lihat kayaknya pasien. Jadi yang di IGD diambilin dokter siapa ya PK itu? Dokter Kristiana. Dokter Dian. Aku dokter B, dokter Bastiana. Aku feses, disuruh kultur feses, disuruh bau gitu. Jadi aroma feses itu disuruh memeriksa. Itu pasien apa, Mas? Nggak tahu, pasien di mana? Di RSI. Jadi sampelnya bawa ngambil dari Terus diagnosisnya? Ya, jadi di situ kita latihan kultur feses, melihat telur cacing, melihatnya. Karena ada sih foto-foto telur askariasis. Seperti itu. Nah, malah sing kakak kelas 2014 itu pas PK kultur sperma. Nah, saya ini pertanyaan nih, gimana ngambil sampelnya? Ya itu kemarin teman-teman yang cowok yang disuruh mengeluarkan, jadi dilihat. Hah? Ya masa dibantu ya? Uangnya apa deh? Tanggung sih. Berarti udah mati sebenarnya. Ya enggak, kan masih fresh from the oven. Ya jadi ya bersyukur kalian. Ya, tapi kayak ngomong sih. Ya aku dulu feses sama urin. Jadi urin itu kemarin pengalaman teman. Kalau misalkan itu urin, aku kemarin yang jadi sampel. Jadi pas bangun pagi suruh kencing di tabung sampel itu yang warna putih. Terus dilihat kayak bilirubinnya, gulanya, gitu. Seru pokoknya. Nah, ini balik lagi kriteria ROM 4. Di sini ada 7 tipe dari feses. Ada yang nomor 1 ini. Seperti E-nya. Betul sekali. Seperti E-nya udus. E-nya udus ya apa sih? Nah, dia ini akan seperti kacang keras-keras. Coba chip. Saking kerasnya dia itu dia itu nggak bisa menyatu satu sama lain, jadinya berdempul, kecil-kecil. Beda lagi sama tipenya 2. Tipenya 2 ini seperti sosis yang kumpulan sosis menyatu jadi satu. Mengamati. Seneng dulu guys. Jadi seperti ini. Jadi dia lebih seperti kumpulan sosis yang lekat satu sama lain. Terus ada yang 3. Dia ini sama seperti sosis, cuman lebih kelet aja. Dan di sini akan tampak adanya crack. Namanya crack itu apa? Retakan-retakan. Kayak semen yang retak-retak gitu loh. Nah,
Ini ada apa? Pare. 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 Iya, Ya, jadi pare. ono brepet gitu ya. Nah, seperti itu. Yang tipe 3. Yang tipe 4 ya. Ini yang seperti sosis halus. Seperti ular. Smooth and soft iki lho, smooth and soft. Jadi wis rada halus ya. Kayak belut. Terus ada yang seperti ini yang namanya soft blobs with clear cut edge. Jadi potongannya itu jelas di apa namanya di edge kok tepinya, di tepinya potongannya jelas. Cuman dia lebih ke soft blobs. Aku baru soft blob. Oh, bentukannya lebih gini. Beda ya sama ini ya. Kalau dia iki wis koyo apa ya? Saking padete itu dia bentuk choco chip. Bentuk siapa? Gumpalan boba. Gitu. Nah, terus tipe 6 sama tipe 7 itu wis terlalu cair, terlalu encer ya. Fluffy pieces atau watery, no solid. Nah, kalau Mas nomor 7 ini dia cuma air aja. Tidak ada apa namanya solid speech. Apa solid berarti sisa-sisa yang apa namanya padat, nggak ada padat sama sekali. Nah, secara normal feses itu ya dari tipe 3 sampai tipe 5 di mana dia komposisi dari air sama padatnya 50% 50%. Nah, lebih bagus yang nomor 4 ini. Tuh, dia tampak apa smooth and soft, tampak kinclong terus seger ngono lah. Ya, jadi seperti itu. Jadi komposisi antara yang padat sama yang cair sama. Nah, yang diare biasanya orang-orang, yuk, cair. Nah, itu seperti ini. Antara dia masih ada ampasnya, jaringan padat, atau dia cuma air. Atau dia kekurangan air kayak ini. Dia cuma padatan aja. Seperti itu. Bedegelen. Yo, kalian lihat bedegelen pasti antara iki enggak iki. Yang dua paling susah keluar. Paling angel ngeten yo. Paling angel ngeten. Ya, ini adalah kriteria room meneliti untuk feses. Nah, sekarang pertanyaan, feses pada IBS itu yang mana? Ya, feses pada IBS kejadiannya aku kan jelasin ada dua. Antara fesesnya apa? Padat sama cair. Makanya untuk kriteria room kalau IBS ini antara 1 sama 2 sama tipe 6 dan 7. Seperti itu. Jadi antara dia kekurangan cairan atau kelebihan cairan atau cair kayak gitu. Nah, itu kalau melihat dari fesesnya. Maka nih tadi ada apa namanya gejala pastinya dengan melihat gejala pastinya yang tadi di sini di PDF. Nah, perubahan konsistensi feses ini melihat dari kriteria room. Baca tadi berarti fesesnya. Jadi yang pasti kita harus meriksa feses. Kesimpulannya kayak gitu, IBS. Yang pasti kita harus meriksa feses. Antara dia defekasinya bagaimana? Apa habis itu dia membaik atau tidak? Kalau dia membaik berarti kita bisa tegakkan dengan IBS. Yuk. Terus melihat dari frekuensi BAB. Dari secara normalnya dia 1 kali sehari atau 2 hari sekali, apakah ada peningkatan frekuensi atau pengurangan frekuensi? Apa lebih sering atau lebih jarang? Atau yang terakhir kita melihat konsistensinya. Nah, seperti itu. Dari apa tadi? Dari kriteria room 4. Room 4. Gitu. Ya. Aman? Oke. Kalau warnanya berarti nggak berpengaruh. Kalau warna di sini tidak berpengaruh. Karena di sini kejadiannya kita bahas iritasi, dia nggak mempengaruhi warna. Kalau yang mempengaruhi warna itu apa? Bilirubin. Berarti ada kayak misalkan empedunya yang kena atau apa namanya dark biliernya yang kena, tikus biliernya yang kena. Jadi untuk warna tidak mempengaruhi. Dan catatan teman-teman di sini nggak ada darahnya yang keluar. Nya tidak berdarah kayak gitu. Karena dia apa kelainannya? Cuman kelainan penyerapan. Nah, makanya mempengaruhi fesesnya kan. Seperti itu ceritanya.
Makanya dengan pemeriksaan penunjang endoskopi, namanya endoskopi, dia didapatkan hasil yang normal, tidak apa seperti itu. Ya. Endoskopi ini menjadi gold standar untuk membedakan dari diagnosis IBS. Ya. Diagnosis IBS ada bermacam-macam seperti ini. IBD. IBD ini bisa sama untuk mendiagnosis banding IBS. Jadi untuk mendiferensial diagnosisnya dia bisa IBD atau diare seperti itu, atau diare. Nah, seperti itu. Atau infeksi-infeksi dari bakteri. Nah, ini ya, endoskopi ini pemeriksaan penunjang dicatat. Pemeriksaan gold standar. Nah, pemeriksaan penunjang lain apa? Kan tuh tanya gitu. Pemeriksaan penunjang sebelumnya tak tanyain. Gunanya untuk apa pemeriksaan penunjang? Menegakkan diagnosis, menyingkirkan diferensial diagnosis. Makanya di sini pasti ada yang namanya darah lengkap, ada yang namanya feses lengkap, ada yang namanya urin lengkap. Nah, seperti itu. Darah lengkap akan menunjukkan hasil yang normal. Kayak gitu. Kenapa? Karena dari kasus ini nggak ada Betul. Dia tidak ada infeksi, terus darahnya pasti akan tergambar normal. Leukositnya nggak meningkat, terus trombositnya nggak meningkat, kayak gitu. Jadi semuanya normal. Terus feses lengkap ditemukan apa? Pada kultur feses ditemukan normal, nggak ada bakteri, nggak ada telur cacing, kayak gitu. Feses lengkap pun akan berbicara hal yang sama, seperti itu. Semuanya normal. Cuman dia hanya kelainannya penyerapannya aja. Hanya penyerapannya aja. Bukan kelainan kayak sistem. Nanti kita bisa bedakan sama IBD. Inflammatory bowel disease. Wes ya. Pemeriksaan penunjangnya itu aja tadi. Jadi ada DL, feses lengkap atau urin kultur feses. Terus ada urin lengkap atau kultur urin. Urin lengkap sama kultur urin ini sama juga untuk melihat adanya tidaknya infeksi pada saluran kemihnya juga. Biasanya kalau ada infeksi-infeksi koyo ISK pada saluran kemih itu biasanya juga akan mempengaruhi sistemiknya sehingga pada pencernaannya juga terganggu. Namanya juga infeksi ya kan. Pasti berjalannya kemana-mana. Nah, terus dari IBS ini kita bisa bedakan berdasarkan tipenya untuk untuk melakukan tata laksana. Begitu. Seperti yang teman-teman sudah ketahui tadi dari tipe EE tadi dari Roma 4. Nah, jadi ada tipe IBS itu yang konstipasi. Apa maksudnya konstipasi? Bedegelan, wes, gampangnya bedegelan. Sulit berak. Ada yang diare, ada yang campuran. Nah, kalau kita sudah tahu apa namanya itu tipe dari IBS-nya itu sudah kita bisa tegakkan, maka terapinya kita tidak melingsing kayak gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan konstipasi itu biasanya kita berikan diet tinggi serat. Nah, diet tinggi serat bisa kita edukasi untuk keluarganya. Apa ya edukasi nih? Sering untuk mengkonsumsi buah-buahan yang berserat tinggi. Ya, contohnya sayur atau pepaya ya kan. Terus apa ya? Pisang. Nah, terus ada juga yang biasanya untuk jajan-jajanan yang berserat tinggi kok apa sih? Fitbar ya. Fitbar kan? Iya, fitbar. Makanya kalau makan itu kalian kenyang. Oh ya. Nah, itu makanya dia termasuk suplemen juga. Jajanan serat tinggi atau bisa dibantu dengan suplemen sayur. Kenapa kok diberikan tinggi serat ya? Kenapa kok diedukasi dia tinggi serat? Karena dalam kondisi yang IBS tipe konstipasi, khususnya itu
tidak bisa menyerap serat lebih banyak. Jadi kita kondisikan untuk mengkonsumsi serat yang banyak agar terserap lebih banyak, lebih banyak dari yang sebelumnya. Beda lagi kalau dia diare. Kalau dia diare diberikan rendah serat. Nah, ben BAB ini nggak cair terus seperti itu. Ben BAB ini tidak cair terus. Nah, bisa juga ini menghindari makanan pemicu. Misalkan dia tidak kuat dengan makanan pedas. Itu edukasi. Ini bisa sebagai edukasi untuk pasien juga. Makanya kalian harus memahami dari mekanismenya. Yuk, IBS tadi apa sih maksudnya IBS? Iritasi. Berarti iritasi terjadi di lumen-lumen khusus sehingga menyebabkan penyerapannya normal terganggu. Bisa penyerapannya meningkat, bisa penyerapannya menurun. Makanya DD ini aku mau salah satu nih diare. Ini nanti bisa menjadi edukasi kalian. Bu, misalkan dia lagi diarenya encer, pada pemeriksaan semuanya normal yuk, sampai feses lengkap normal, berarti kalian bisa curiga IBS. Nah, wis disuruh makan rendah serat. Tahu kan maksudnya diet rendah serat? Memasukkan makanan, diet itu memasukkan makanan yang rendah serat. Diet. Jadi ono kata-kata aku diet, nah oleh diet itu harus ada kata predikatnya. Maksudnya diet apa? Diet protein, berarti masukkan makanan berprotein. Diet rendah garam, memasukkan makanan yang garamnya rendah. Biasanya buat pasien-pasien hipertensi. Makanya orang yang nge-gym, dia dietnya tinggi protein, minum susu, makan daging, sampai awalnya getot-getot gitu. Makanya seperti itu. Soalnya beberapa teman-teman ini kadang salah mengartikan diet. Pikirannya malah enggak. Iya, pikirannya malah diet tidak menghindari tinggi serat, bukan gitu. Diet itu memasukkan. Kayak gitu. Yo. Sosis. Nah, nomor berapa? Ada yang terakhir ini tipe mix. Nah, kalau mix ini berarti kalian lihat di fesesnya atau mungkin pada pemeriksaan hari pertama pemeriksaan feses dia tipenya 1. Hari ketiga pemeriksaan feses tipenya 7. Nah, makanya dia tipenya mix. Makanya edukasinya campuran. Pasiennya ini harus diedukasi apa biar paham juga. Gitu. Jadi di mix atau misalkan ini ya, kalau dia tipe diare, biasanya kan diare itu lekat dengan kejadian dehidrasi karena pembuangan banyak cairan. Makanya dia juga dibantu, namanya anti diare. Dibantu anti diare. Contohnya apa anti diare? Ini obat-obat yang mengeraskan contohnya atau diabetes. Terus Atapulgit V. Atapulgit. Itu biar nya lebih padat, jadi lebih membantu klinis aja, menyamankan pasien. Tujuannya gitu. Menyamankan pasien. Aslinya kalau misalkan misalkan pengobatan itu perlu teman-teman ketahui juga, obat itu adalah racun. Jadi hati-hati dalam memberi obat. Selagi dia bisa dibenahi gaya hidupnya, utamanya dibenahi. Jangan anggap diobat ya. Ya bener kalian pasiennya bakal sembuh cepat, terus kalian bakal dibaleni dari pemeriksaan. Cuman nggak baik bagi tubuh si pasien. Selagi dia nurut sama kamu, bisa diganti pola hidupnya dari makanannya, usahakanlah itu juga. Dia tinggi serat, dia rendah serat.
Saman? Dari sini ada yang ditanyakan enggak? Dari IBS. Inflammatory bowel disease. Bowel apa? Sindrom. Sindrom. Jadi sindrom kumpulan gejala. Intinya melihat telek. Melihat telek. Intinya telek. Nah, intinya dari itu mangan lho padahal. Aku jekasnya ada. IBS ini biasanya pada pasien anak dengan ibu-ibu yang low educated. Low educated. Jadi ibunya itu gak iso, gak paham. Dia itu kudu opo. Jadi yang gak makanannya juga nggak teratur, nggak stabil kayak gitu. Untuk MPASI-nya tepat. Gitu. Jadi memang dalam merawat bayi itu kita perlu untuk mengetahui asupan apa aja yang diperlukan oleh bayi. Gak oleh dianggap makannya banyak. Kadang makannya banyak, tapi dia jarang gak seimbang ya. Nah, bisa menyebabkan hal ini. Contohnya makan mie terus. Tak baik itu dari mana? Anak cilik itu kan etiologinya kan 11 ya. Tapi kok kebanyakan di anak-anak. Iya, bisa karena stres, karena memang dari stres ini kan aku tadi nyebutkan yang terbesar. Nah, tapi pada anak-anak itu kadang-kadang karena asupannya yang nggak seimbang, gitu. Stres ini memang pada kejadian besar karena misalkan pada remaja, orang tua itu biasanya kebanyakan kayak gini. Stres. Stres gak direken untuk. Akhirnya ibu ambil anaknya kena IBS. Kayak gitu. Ya. Kalau misalkan dari etiologi stres sendiri, yang tadi tak jelaskan patofisiologinya tadi peningkatan dari fungsi semua organ. Akhirnya sekarang kita masuk ke IBD. Kepanjangan dari IBD ini adalah inflammatory bowel disease. Berarti ada apanya? Inflammatory. Ada inflamasi. Makanya di sini juga akan disebabkan beberapa gejala inflamasi. Seperti apa itu? Seperti dia ada namanya tumor, ubon, dolor, kalor, fungsio, ada inflamasinya. Makanya pada IBD ini kalau mau membedakan sama IBS dari endoskopi akan ditemukan apa? Yaitu tadi tanda-tanda inflamasi. Ada tumornya, ada benjolan, ada warna hiperemisnya, eritemnya, ya kayak gitu. Nah, makanya di sini untuk membedakan itu bisa dengan endoskopi aja. Jadi melihat struktur dari lumen ususnya. Untuk gejalanya gimana ya? Gejalanya paling umum di sini yaitu gejala lokal, pasti nyeri perut. Tapi untuk gejalanya nanti kita akan mengklasifikasikan ada namanya bronkitis sama kolitis ulceratif. Nah, ada dua penyakit tersebut. Itu yang akan kita bahas pada IBD, diklasifikasikan menjadi dua. Perbedaan dari dua ini apa sih? Kalau Crohn disease, dia itu kejadiannya tahu lumen usus kan? Ada ascendent, descendent sama apa yang transversum. Kita gambar jelek-jelek. Nah. Terus usus besar, ya kan? Nah, kalau Crohn disease, dia kejadiannya itu mencolot-mencolot. Jadi misalkan di sini, terus di usus besar di sini. Ini namanya Crohn disease. Kejadiannya loncat-loncat tapi bersamaan. Tapi kalau kolitis ulceratif, dia ini kejadiannya sejajar. Jadi misalkan daerah ascendent sampai transversum. Ini kejadiannya bareng. Bedanya itu penyakit.
Tapi kalau dari etiologinya, aku ngambil dari dokter budaya, dokter Sopi. Etiologi ini. Apa aku pas turu yo? Dok, tak tutup iki rekaman dok. Ini dokter Lea kayaknya. Iya. Lea kan? Iya. Apa sih? PPT. Nah ini loh, yang aku jelaskan tadi. Kejadian Crohn disease ini mencolok-mencolok, tapi dalam satu waktu yang sama. Sama. Tapi kalau ulceratif dia sejajar, jadi berurutan kayak gitu. Intinya kayak gitu. Nah, secara aku belajar langsung ini kayak bahasa cangkuan. Nah, misalkan bahasa ilmiah kayak gini, bahasa Indonesia. Kalau ulceratif colitis dia continuous namanya, continuous. Tapi kalau yang Crohn disease dia patchy, jadi pada terminal ileum, jadi pada enggak apa jarang-jarang. Tapi apa namanya? Bukan jarang-jarang, mencolot-mencolot lah ibaratnya. Kalau mulainya sama kan? Apa? Mulainya sama atau enggak? Mulainya? Iya, mulainya dari ascending atau Oh, berbeda. Nanti mulainya maksudnya ya, Bu? Mulainya. itunya Di bagian segmen yang Iya. mana? Oh, segmen yang mana? Kebanyakan. Yang mana? Yang UC, ulcerative colitis atau Crohn? Dua-duanya. Itu biasanya bagian kolonnya itu terserah. Yo menyebar deh, nggak mesti di sini. Nah, nggak mesti kalau misalkan UC nggak mesti ke area rektum sini nggak. Tapi kalau atau Crohn disease nggak mesti di sini nggak. Yo bisa mencar. Pokoknya kita pegang prinsip bahwasanya kalau ulcerative colitis itu kejadiannya continuous, jadi rata. Dari sini ke sini, sini ke sini, kayak gitu. Atau misalkan kalau Crohn disease, dia ada di sini kayak pokoknya mencolok-mencolok dia Crohn disease. Gimana cara membedakannya? Nanti kita bahas pada pemeriksaan. Ada beberapa gambaran yang akan membedakan. Ya. Nah, ini etiologinya. Pertama ada genetikal, ada imun yang degranulasi, imun yang tidak seimbang, sama ada pengaruh environment, lingkungan. Ada tiga tersebut. Nah, kalau pengaruh lingkungan, yuk, kebanyakan misalkan pengaruh lingkungan itu kebanyakan dari orang-orang sing wis besar, jadi yang tidak Nah, kalau yang lingkungan dia ini dipengaruhi biasanya orang besar, orang dewasa, remaja. Bisa karena infeksi, bisa karena diet atau merokok atau pengobatan non steroid antiinflamasi. Seperti itu. Tapi aku nggak tahu. Biasanya orang-orang sing hidungan nggak mampu. Gimana? Gimana? Nah, itu kalau misalkan environment. Tapi kalau genetik atau imun degranulasi, kita bahas genetik. Kalau genetik itu pada bayi-bayi, ya ini kelainan kromosom 16, kromosom 12, kromosom 6 sama kromosom 14. Nah, kalau imun disgranulasi ini biasanya ada penyakit yang mendasari seperti autoimun, seperti HIV, DM, penyakit-penyakit yang menurunkan sistem imun. Nah, ada penyakit yang mendasari yang bisa menurunkan imunitas itu. Intinya ada tiga gitu ya, environmental, genetik, sama imun dysregulation. Dysregulation. Kromosom 6, 12 sama berapa? 6, 12, 16, 14.
Nah, ini ono tipe-tipe nih kok. IBD 1, IBD 2, IBD HLT 3. Nah, cukup dihafal kromosomnya aja. Ya, ini nang soal kan tipe pertanyaan ini 1, 2, 3 kromosom sekian, 1 kromosom sekian, 2 kromosom sekian. Mana yang menyebabkan etiologi dari IBD gitu. Iya. Kalau imun dysregulation ini TH1 sama TH2 jadi apa namanya? Regulasinya terganggu. T helper 1, T helper TH mungkin town hall COC. Main COC gak? Kalau sing relate. Gak lucu berarti. Pemain apa berarti? Oh, main cowok. Wes ya. Makanya di etiologi di sini dituliskan genetik sama mutasi. Gitu kan. Ada 3 soal etiologinya. Yang environment nggak disebutkan. Makanya aku tadi ambil dari begitu. Kurangkan kayak gitu aja. Wes ya. Lanjut. Makanya di sini ada klasifikasi. Yang pertama Crohn disease. Nah, kalau yang IBD itu untuk yang Crohn disease, dia ini akan terjadi nyeri perut yang berlebihan. Nyeri perutnya wis gak masuk akal. Jadi pasien ini sampai gak bisa menahan. Apa? Kalvis tinggi. Wes, pokoknya nyeri perutnya berlebihan. Terus diarenya kejadiannya 3 bulan. Lebih dari 3 bulan. Dikatakan diare itu gimana sih? Konsistensinya merah. Terus frekuensinya lebih dari 1 kali sehari. 3 kali. Ya, betul. Ada 2 itu kan. Kita bisa katakan diare 2 itu. Konsistensi cair. BAB-nya frekuensinya lebih dari 3 kali dalam sehari. Kita ngomong diare seperti itu. Makanya ini kejadiannya 3 bulan, koyok mono terus. Kayak gitu. Nah, terus untuk BAB-nya akan didapatkan berdarah. BAB-nya akan terjadi berdarah. Bisa ada darahnya, bisa tidak. Seperti itu. Nah, kenapa kok bisa berdarah? Nah, good. Inflamasi. Ada inflamasi di situ. Bisa ada darah. Kira-kira darahnya berwarna apa? Warna kok pekat. Darah di sini akan tampak berwarna merah. Kenapa? Kenapa? Saluran cerna bagian bawah. Betul sekali. Kenapa kok saluran cerna bagian bawah bisa berwarna merah segar? Soalnya kan dia nggak lewat lambung. Kalau lewat lambung kan kena CL. Nah, betul. Kalau lewat lambung, dia gini. Kalau misalkan perdarahan bagian apa? GI tract bagian bawah, dia akan merah segar. Karena dia tidak melewati asam lambung yang akan bertemu asam lambung. Tapi kalau dia perdarahannya di bagian GI tract atas, daerah mana esofagus dan lain sebagainya itu, dia akan tampak warna hitam karena dia melewati asam lambung begitu. Oke, maka di sini merah segar berdarah. Bisa iya, bisa tidak, tapi di sini. Nah, terus pada pemeriksaan akan ditemukan skip lesion namanya. Skip lesion. Tahu kolonoskopi teman-teman? Kolonoskopi tahu? Masukin kamera di Betul. Kameranya dimasukkan untuk melihat area kolon. Kalau endoskopi dari atas. dari atas seperti itu. Ya.
Jadi didelok melalui kamera. Nah, skip lesi ini kejadian ini. Kita misalkan katakanlah ini lumen. Nah, terus di sini itu biasanya ada lesi-lesi. Tahu lesi kan? Kalau tesi? Tesi artis. Hah? Tesi? Messi. Artis gak sih? Tahu ya? Iya. Oh, gak relate, sorry. Pasti Joko ketuaan ya. Fuck lah. Ya, bisa. Nah, kalau lesi ya, lesi itu kan kalau seret-seret gini ya. Nah, kalau namanya skip lesi namanya. Ya. Kalau skip lesi ini jarang tidak. Jarang iya. Berarti lesinya jarang-jarang dalam lumen tadi. Dalam pemeriksaan lumen tadi lesinya jarang. Tapi kalau cobblestone, ya, kolonoskopi kedua ada namanya cobblestone. Tahu stone kan? Itu apa? Batu. Kalau cobblestone itu berarti melengkung-melengkung. Jadi pada apa namanya? Lumennya, yuk. Pada lumennya dia belentong-belentong. Nah, kayak gini. Ini yang dinamakan tumor, makanya inflamasi. Ya kan? Ini yang dinamakan tumor, belentong-belentong, cobblestone. Lek guys, bayang mau aku duwe gambar sing kowe aku. Oh. Gak dituturi ae kan malah. Ngeri. Untung banget. Ini namanya cobblestone. Ini namanya cobblestone. Gitu. Terus pada pemeriksaan barium enema, tahu pemeriksaan barium enema itu kayak gimana? Barium enema ini aslinya pemeriksaan fotopolos abdomen. Yo, tapi dia harus meminum barium dulu untuk melihat cairannya lebih kelihatan. Cairannya itu barium itu nanti akan tampak pada foto abdomennya. Nah, foto abdomen nanti cairannya melewati usus itu bisa tergambarkan. Paham nggak? Jadi mengalirnya itu kelihatan. Nah, nanti daerah mana yang terjadi ada lesinya atau ada kelainannya, menyempitkah atau membesarkan, nanti di situ kelihatan di barium. Biasanya disebutnya kontras. Oh, boleh ngarang ya. WSD kan. Oh ya WSD. WSD itu torakosintesis. Water seal drainase kan ya. WSD. Ya boleh aku menjelaskan barium enema. Jadi ibaratnya pasien itu suruh minum apa lah cairan barium. Barium ini kan nanti akan tampak pada pemeriksaan X-ray. Nah, di situ nanti akan kelihatan jalannya. Daerah mana usus yang tersumbat atau daerah mana usus yang apa namanya membesar kayak gitu. Terus tahunnya lewat mana daerah yang tersumbat? Dari foto toraks, X-ray, foto X-ray-nya. Foto pos abdomen. Berarti sama tapi cuma diminum Iya, jadi kita akan lebih tampak lesinya di mana. Oh, kelainannya di mana. Nah, ini akan tampak string sign. Tanda string itu kayak gitar itu. String senar gitar. String sign pada barium enema pemeriksaan. Hasilnya ya podo kayak foto polos abdomen. Yo iki lho. Roga iki yo. Nah, iki digambari. Nah, misalkan gak ono gambar iki ya, ini namanya string sign. Nah, ini karena digambari yo. Iki loh namanya barium enema. Jadi akan tampak gambaran ususnya akan jelas. Iki bariume. Jadi lebih jelas kontrasnya. Contohnya gara-gara awakmu njaluk contoh ya kan. Messi wes. Ini loh. Ini string sign. Ya, tampak seperti benar. Dia. Ini string sign. Ini string sign. Di string sign ini. Nah, ini lo barium ini. Jadi ususmu yang transversal, ascendent, descendent, gitu, rectum, gitu. Nah, ini barium kayak gitu. Nah, ini lo string sign-nya. Seret yang beleret ini. Koyo kalau foto toraks itu koyo pembuluh darah.
Nah, string sign. Atau misalkan nah, iki lebih pakai kontras. Jadi ini foto CT scan gak salah. Nah, jadi dia tampak hitam gini kalau barium ini mah. Tampak hitam. String sign. Soalnya kayak gini. Nah, ini string sign-nya. Jadi koyo ono kayak ini. Sret. Kudune kan sejajar kabeh kan ya, lek usus itu. Glondot-glondotnya sejajar kabeh. Wis yo. Ini string sign kalau iki X-ray. Nah, iki lho. Ini string sign-nya mana? Nah, iki salah. Astagfirullah. Salah. Mana string sign-nya? Ini kan peran bersum kan ya? Itu enggak jelas gitu. Jadi pakai toh. String sign. Atau kilo. Itu adalah string sign. Apa? Di kilo garis. Ya Allah. Ini jenenge string sign. IBD. Kalau asli normalnya terus beda abnormalitas sangat. Iya. Normalnya yang mana? Kolom C. Kita lihat namanya USG abdomen. Oh, nang kene cek iso bedano. Yo iso kan? Kau oleh kudu iso. Kok USG sih? Astagfirullah. Foto polos itu nama lainnya apa? X-ray, guys. Ya. Nah, ini yang tidak memakai barium enema. Dia lebih tidak jelas ya. Nah, ini kan ususnya ya. Ini kenapa kok dia tampak hitam-hitam? Isinya apa? Isinya gas, ya udara. Nice, betul. Nah, ini loh, lek gak gawe barium enema jadi kok ini. Nah, gak ketok, kita nggak bisa teliti. Nih, nggak gawe barium enema. Tapi kalau barium enema tak cari sih. Nah, iki lho lek barium. Jadi dia lebih jelas. Ono kontrasi. Iki wis. Iki kontrasi, tapi iki ginjal. Yo, salah iki ginjal. Yo. Iki barium enema. Lek di foto toraks kan ada yang masuk cairan dia jelas. Ya itu barium enema. Itu obat Cairan itu namanya barium, sing bisa. Oh, cairan. Iya, barium. Apa ada nama lainnya kok? Pemeriksaannya. Dia sama foto polos. Cuman bedanya dia meminum cairan itu aja. Gitu. Obat PP apa? Oh, PP. Oh, PBI. Nah, iki di string sign. Kurang besar. Enggak sih. Enggak ono iki normal. Karena kamu tadi minta normal yang menggunakan barium ini mah kayak gini. Yang Biasanya konturnya di mana? Dan ini di sini di bawah. Menurut lu foto kafe. Membayangkan kayak USD. Oh, kok polos-polos ini. Itu lu gini kan Dejan lho. Rumah Korea. Babat ya? Oh, Enggak usus. usus. Usus sesuai emak. Barium ini. Ini. Jadi ususnya ono melencong. Ini yang pakai barium ini mah. Wis yo, paham yo? String sign. Di string sign iki mau. Iki manjarene. Iya.
Wis aku nggodok. Siapa kan? Nah, lagi gini, wis ono panahe sih. Oh. Nah itu. Tapi kayaknya dengan itu jelas. Ya lek gak jelas gak didadekno foto ini. Mbak Panji. Nah, biasanya ini, jadi melebar terus menyempit. String sen tuh kayak gitu. Melebar terus menyempit. Nih, suka ini. Seperti itu dia. Wah, bentuknya koyok senar. Jelas yo, yo. Wes. Terus selain itu kita bisa menegakkan dengan biopsi PA. Biopsi patologi anatomi akan ditemukan granuloma pada Crohn disease. Pada Crohn disease. Segitu. Nah, terus ada namanya CU, colitis ulceratif atau UC, ulceratif colitis. Colitis. Ya, kita harus bisa membedakan ya kolitiasis, colitis, kolilitisis. Kolelitiasis, kolisistisis. Ya, Kolis. colitis. Beda. Kolelitiasis, Kalau kolilitiasis ya, kolilitiasis. Berarti dia ada batu kolon. Kolega, batu kada kole. Kole itu empedu. Ya, saluran empedu. Kolelitiasis. Kolelitiasis ya. Ingat litiasis adalah Batu pada. kalau kolisistisis ya. Kolisistisis. Jadi lewat rombong ada gang. Oh, gak lewat ini sebenarnya. Coba nanti. Tanya. Ini ada pintu di kanan jalan keluar belok kiri. Bismillah sih. Apa saja itu kabel dosa. Sugar glider, sugar daddy. Guys ya, kalau kolitis ya, kalau namanya tis ini berarti dia adanya infeksi. Ya, inflammatory bowel disease. Teman-teman, seperti itu teman-teman. Tis, nah, kebalikan apa? Enggak sama Ya. Crohn sama aja, dia masuk tapi lebih IBD. banyak Kolitis. Nah, kalau kolitis dia yang lebih banyak di sini adalah darahnya, BAB-nya berdua ruah. Wong Jawa lah, dua ruah lah, berdua ruah. Nah, kalau dia Crohn, dia berdarahnya jarang. Nah, bisa. Nah, tapi nyerut perutnya meningkat. Tapi kalau kolitis ulceratif nyeri perutnya tidak senyeri Crohn disease. Bedakannya itu dari anamnese sama pemeriksaan feses. Nah, diarenya sama lebih dari 3 bulan. 3 hari. Catatannya kok api-api rek. Yang kecil. Bun. Wes dari pemeriksaan anamnesisnya kita bisa bedakan jelas banget. Yuk, darah sama nyeri perutnya. Itu yang kita bisa bedakan. Terus pada kolonoskopi, yuk, kalau kolitis ulceratif dia ini lesinya kontinus. Yang seperti aku ngomong tadi loh yang di sini. terus. Nah, ini yang dimaksud lesi kontinus. Lesi kontinus. Kalau ini skip lesion. Aman sampai sini saudara-saudara? Saudara-saudara di Juna di. Wis ya, bisa ngerti ya. Nah, kolonoskopi, tapi pada gambaran berarti kalau ini lesi continuous atau bolong-bolong, skip lesion. Bahasa Inggrisnya apa itu? Pattern is patchy. Tahu? Patchy tahu? Patchy itu kayak patch.
stiker. Wis belajar kulit kan? Makula hingga patch. Ya boleh. LUP Terus akan tampak pseudopolip. Oh, pseudopolip itu ya boleh lagu Penjualan. satu-satu. Pseudo ini adalah bahasa lain bayangan. Ya, pseudo ini bayangan. Polip ini benjolan. Jadi benjolannya cuma tampak bayangan. Pseudopolip. Bukan polip yang beneran, cuman kayak polip. Tapi bukan polip, kayak polip tapi bukan polip. Juga bayangan. Oh, jalan. Oh, Rashid. Shit, kamu dicari Jonasi. Yo ya. Sini iki kok. Yo, lanjut. Terus pada barium ini makanya tadi dia akan tampak seperti lead pipe colon atau hilangnya haustra. Lead pipe colon itu kayak apa? Nah, pipe itu bahasa Indonesia ini apa sih? Pipo ya. Jadi kolon itu kayak pipo halus. Ya. Hilangnya haustra. Haustra ini Haustra ini nama lainnya dari kayak terus nama lainnya dari kayak apa namanya epitelan ya. Nah, jadi itu hilang, makanya dia tampak halus. Tampak lurus halus. Contohnya ya opo, langsung ke contohnya saja. Ini adalah namanya seperti apa namanya? Pipe apa ini? Kolon. Lab pipe kolon. Pemeriksaan apa ini? Barium edema. Terus kalau polip yang mana ini loh? Pseudopolip itu kayak gini guys. Nah, iki jenenge pseudopolip. Polip tapi gak kayak polip. tapi benjol. Nah, jadi polipnya kayak gini. Pseudopolip. Ini bawahnya apa ya? Karo iki. Ini kayak polip juga. Kuping. Ngawur. Kok bisa? Anaknya kedip gak sih mau ya? Kedip Pak sumpah. Sama untune karena. Untune bapak. Saya lagi kecepit. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi kayak pipo. Tampak seperti pipa. Kenapa kok ininya nggak kelihatan pada pemeriksaan? Sampai itu fotonya. Nah, kok beda foto? Apa? Ini pemeriksaan apa? Ini pemeriksaan dalamnya. Tapi ini kayak pemeriksaan kayak tampak depan. Kode kayak selang. Selang misalkan dari depan kan nggak kayak langsung sumbatan. Tapi di dalam kayak ono misalkan apa jenenge lumut tidak opo. Belajar. Muanjuk tuh. Wes, terus pada biopsi PA akan ditemukan abses kripta. Nah, biopsi ini yang menjadi gold standar pada pemeriksaan IBD untuk menentukan UC atau Crohn. Abses kripta. Ini makanya. Wes ada yang tanyakan dulu di sini. Nah, ini yang dinamakan IBD. Bedanya sama IBD apa? Di sini ada berdarahnya. Lebih berdarah kok UC. Kenapa? Daripada Crohn. Kenapa kok lebih berdarah UC BAB? Bilang ulcernya. Iya jenenge. Bukan itu. Ini jawabannya. Continuous lesion. Lesionnya itu panjang terus. Jadi lesi akan menyebabkan darah.
akan BAB-nya berdarah-darah. Tapi kalau yang namanya skip lesion, darah tidak, darah tidak, jadi darahnya ya lebih sedikit daripada UC. Kayak gitu. Patomekanismenya gitu. Kenapa itu? Darahnya warna apa? Warna merah. Seperti itu. Nah ini D, ini nggak dipengaruhi apa namanya, bisa saja dia BAB-nya bisa cair, bisa tidak. Emosi. Kalau IBS tadi cuman BAB-nya padat sama cair atau nggak ada darahnya. Tapi kalau ini disertai darah. Berarti parah IBD. Parah IBD. Karena dia ada sumber. Nah terus gejalanya apa yang pasti? Dia ada sumber infeksi, ada inflamatori namanya. Berarti ada apa? Ada demam, ada infeksi sistemik pasti. Dia pasti akan tampak demam. Terus nyeri perut juga, ini tadi nyeri perut. Terus demam, nyeri perut. Kira. Aku rotok. Yo. Demam, nyeri perut. Nah, seperti itu. Ini gejala yang pasti muncul karena dia ada inflamatori, pasti ada bedanya seperti itu. Terus pemeriksaannya apa? Ini, tata laksananya. Dia harus paham kan yo gambar-gambarannya. Ampun. Pemeriksaannya apa itu? IBD. Yang IBD. Gold standarnya pada kondisi akan ditemukan granuloma. Tapi pada ulceratif colitis ulceratif abses kripta. Yes. Pengobatannya ini utamanya dirujuk, ya. Utamanya dirujuk. Ada yang diberi pengobatan 5 ASA namanya. Sulfasalazin. Ini pengobatan pertamanya sulfasalazin. Itu obat. Salazin. Zim. Tapi perlu teman-teman ketahui, pengobatan ini selain kita rujuk terus pemberian ini itu ada logaritmanya. Nah, logaritmanya di sini. Terus pernah baca ini belum? Ya wis, kita review ya. Treatment modalitas pengobatannya. Ya, pertama kali kita bisa berikan 5 aminosulfasalazid acid, itu mau singkatannya ASA. Sulfalazin, Nah, yo amino asam salisilat. Salisilik asid. Nah, ini nama obatnya. Nah, nama obatnya mesalamine atau sulfasalazin itu mau. Nah, ini mau nama obatnya guys. Tapi 5 ASA singkatan iki. Amino asid. Oke? Nah, ini bisa diberikan secara topikal. Bukan topikal, diberikan secara peroral. Ya. Dan bisa secara perektal. Karena target organnya yang akan diobati adalah di usus, makanya bisa di rektal juga. Lebih dekat. Ya. Selanjutnya, jika sudah dibeli ini, bisa diberikan namanya kortikosteroid atau antiinflamasi sebagai antiinflamasinya. Begitu. Karena dia kan adalah penyakit inflamasi atau inflamatori. Makanya dia diberikan kortikosteroid biar inflamasinya terhambat. Jadi mengestop inflamasinya dulu. Pasti Mas. Nah ini urutannya. Jadi harus kita berikan 5 ASA dulu.
Habis 5 asa hilang kortikosteroid. Nah, kalau nggak makan lagi, makan. Kalau nggak bekerja lagi, kita berikan imunodulasi. Kenapa kok kita imunomodulation? Ya. Tapi ingat, ini dirujuk, bukan dokter umum. Tapi Berarti habis asa itu juga sih. asa dirujuk. Biar nanti ini yang mempertimbangkan dokter spesialis sampai surgery. Ya. Kenapa kok diberikan immunomodulation? Nah, kira-kira kenapa? Betul. Karena salah satu dari etiologinya tadi apa? Immunodysregulation. Regulasi imunnya terganggu. Makanya diberikan obat modulasi imunnya diperbaiki. Baru dikasih. Ini contohnya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Punya PPDB. Aku lagi driving. Nah, wes terakhir kita bisa lakukan surgery. Kalau ini pun nggak bisa mengatasi. Wes ini dokter spesialis sih. Silakan. Cuman yang perlu kalian ketahui, ini tahapan. Ya. Aminosalicylitnya buat apa? Aminosalicylitnya ini buat apa namanya? Melapisi. Melindungi lumen-lumen ususnya. Seperti itu. Melindungi lumen-lumen ususnya. Makanya dijadikan pengobatan pertama. Habis lindungi, inflamasinya dihambat dengan kortikosteroid. Dihambat dengan kortikosteroid gak mempan, coba diberikan imunomodulasi. Imunnya ditingkatkan agar tidak terinfeksi terus, terinflamasi terus. Nggak bisa di surgery, pembedahan. Nah ini loh, lebih tepatnya 5 asanya ini gunanya kalau yang untuk ulcerative colitis ya. Nah dia ini akan meredus perubahan, menghambat perubahan dari relapse-nya, jadi menghambat agar tidak kambuh lagi. Ya. Nah, pemberiannya harus diberikan remisi. Terus kalau pada Crohn disease ya, dia ini adalah untuk meningkatkan dosis dan untuk ileal disease. Jadi untuk penyakit ileum. Kalau sulfalazin ini, kalau Crohn disease. Jadi seperti itu. Jadi melapisi. Nah, mau tahu actionnya seperti ini. Mukosal antiinflamatori. Nah, dia sebagai untuk antiinflamasi juga pada mukosa. Nah, tapi kalau yang kortikosteroid itu tadi kerjanya secara sistemik. Tapi kalau di sini kerjanya secara topikal, organ targetnya langsung. Arahan Mas colitis ulceratif apa Crohn disease? Menurutmu apa? Sudah tak jelas. Gimana? UC lebih parah. Karena dia lebih banyak menyebabkan perdarahan. Seperti itu. Karena continuous tadi. Berarti dia bisa CA enggak? CA kolon. Enggak bisa. Jauh sama CA. Yang ditakutkan kalau perdarahan berlebih itu adalah anemia. Bisa juga dia, kalau misalkan perdarahan disertai BAB-nya encer, berarti dia tambah anemia, tambah dehidrasi. Ya. Berarti UC ini lebih parah. Wes, kalau pemberian kortikosteroid tak jelas lagi ya. Pemberian kortikosteroid kita harus perhatikan. Bisa dibaca. Pokoknya kita harus perhatikan. Pemberian kortikosteroid dalam menghentikannya itu dengan apa jenenge ngaran yo? Aduh lali aku. Tapering off untuk menghentikannya. Pernah dengar? Menurunkan dikit-dikit. Ini di sini adalah yang kalau misalkan diberikan kortikosteroid dia dipertimbangkan oleh spesialisasinya. Karena harus di tapering off.
Wis. Sama halnya sama kalau immunomodulation ini di sini ada semua. Cuman koyoke gak serumit itu karena ini bidangnya kamu dokter umum nggak mungkin gitu. Ya, wis. Oke. Dari sini ada yang tidak jelas dari IBS, IBD, dua penyakit itu IBS, IBD belum jelas, belum ada. Mau dilanjutkan atau mau gimana? Ayo ini. Kurang ini satu penyakit. Kalau mau keracunan makanan sedikit ini 3A. Berarti itu janjian. Oh, ditinggal dulu ayang. Jangan ditinggal dulu ayang. Wes yo iki terakhir ya. Penyakit terakhir ada keracunan makanan. Keracunan makanan ini kompetensi nih loh. Kalian 3A. Kalian harus bisa sampai mengobati. Ya. Paling enggak mendiagnosis keracunan makanan. Namanya keracunan makanan ya. Makanan itu kalau secara metabolismenya berawal dari mana? Oral. Dan mengunyah. Di situ akan ada kerja mekanik sama kerja enzim. Kerja mekaniknya mengunyah, kerja enzimnya ini akan ada enzim yang akan melapisi makanan yang terkunyah tadi. Terus akan masuk ke esofagus, di esofagus disalurkan ke lambung ya. Terus di lambung di sini akan terjadi apa namanya? Pemecahan ya, penghalusan kembali, terus akan disalurkan ke usus. Nah, kejadian keracunan makanan di sini bermulanya di usus. Ya, karena di usus tadi tempatnya apa? Penyerapan. Ya, penyerapan. Makanya bakteri-bakteri itu lebih menginvasi di usus. Kenapa nggak di lambung? Gak kuat tambah asam lambung. Nah, seperti itu. Gak kuat tambah asam lambung nih, ambil flora normalnya di situ. Makanya dia lebih menginfeksi ke usus. Keracunan makanan ini disebabkan oleh bakteri. Ada bakteri Bacillus cereus, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Clostridium difficile, sama yang terakhir adalah E. coli. E. coli. Nah, itu tadi ya. Mekanisme makanan kita harus ketahui dulu. Kenapa kok bisa terjadi di usus tadi? Gitu. Makanya aslinya fisiologi itu ambil anatomi itu jadi dasar kalian biar kalian itu nggak menghafal penyakit. Biar dari namanya itu ketok nang daerah usus berarti patofisiologi ini begini. Gitu. Nah, penyebabnya bakteri deh. Makanya di sini infeksinya disebabkan oleh bakteri. Kebanyakan bakteri yang paling sering di sini adalah E. coli. Ya, E. coli seperti itu. Nah, bakteri-bakteri ini biasanya bisa diketahui selain kultur dari feses, kita bisa tegakkan melalui anamnesis. Makanya sebagian anamnesis yang tepat dapat menegakkan 50% diagnosis. Di sini Bacillus aureus, bakteri ini biasanya terdapat pada makanan yang basi. Nah, karena apa? Ini aku apalah nih basi. Basi ini makanan basi. Bacillus aureus. Terus Clostridium botulinum di sini pada makanan kaleng. Aduh, kok gini. Ya, botulinum makanan kaleng yo. Dari kata-kata botul kayak botol. Botol lebih erat hubungannya dengan kaleng. Padahal awak-awak mungkin jadi. Terus ada Clostridium perfringens. Makanan kurang matang, banyak makan sushi. B, wetengmu lho B. Aku melo-melo. Makanan kurang matang. Ada dikena itu tempe.
PP, perviringens. Biasanya pada sushi atau biasanya misalkan wong suge-suge itu makan daging sing Sashimi. rare sashimi. Sana sini mau. Yo wis iku lah. Wibire. Yo. Nah, pokoknya kurang matang-matang. Itu kita Clostridium pervi. Terus ada Clostridium difficile. Ini biasanya gara-gara mengkonsumsi antibiotik spektrum luas. Gitu. Matang. Bisa gangren seperti itu. Semenit gitu kan. Nah, biasanya terjadi kolitis pseudomembran. Nah, itu tadi. Terus ada yang terakhir, dia ada E. coli. E. coli ini biasanya disebut Traveler syndrome, diare. Biasanya bule-bule. Kaget. Mangan. Nah, kodam. Ya. Mungkin awak dewe oke lah bisa toleran karena sudah tua. Boleh, Mas. Kon lo kalian ngomong Aku udah semua makanan. Pak oleh. Yo, biasanya terjadi pada Yo, biasanya terjadi pada turis kebanyakan. Oh, di ente panjang dulu. Sini. Wes pada kau kok. Kau bos. Iki lo dinteni. Nah. Wes ya. Nah, makanya kalau kita bisa menebakkan jenis bakterinya. Salty, Pak. Ayo gimana? Yo, nah, yang boleh rokok korek. Ngomong. Wes ya, makanya kalau kita bisa menebakkan diagnosis, maksudnya anamnesisnya dia habis makan apa, ya. Dia habis perpergian kemana, atau dia orang bule misalkan, terapi kita bisa tepat, cukup dari anamnesis. Tapi kebanyakan memang kalau orang-orang lupa dia habis makan apa, biasanya gitu. Makanya kita menegakkannya dari apa? Ya darah lengkap, penunjang darah lengkap, kultur darah, urin lengkap, feses lengkap, kultur urin, ya, kultur feses. Semua itu kita bisa tegakkan untuk melihat jenis bakteri agar terapinya tepat. Kalau misalkan penyebabnya Bacillus cereus, dia diberikan terapi ciprofloxacin 2 kali 500 gram. Ini merupakan antibiotik golongan macrolide. Quinolone, sasin, quinolone. Golongan quinolone. Tapi yang kedua, jika dia Clostridium botulinum penyebabnya, dia diberikan antihistamin A atau bisa antihistamin B, tergantung. Tahu bedanya antihistamin A? Antihistamin itu ada dua. Ada yang menyebabkan Antitoksin. Antitoksin loh. Antitoksin A sama antitoksin B. Oh salah, aku salah mau katanya jelaskan bisa. Nah, antitoksin A sama antitoksin B. Jadi anti racun, dikasih anti racun biar nggak racun. Terus ada Clostridium perviringens. Ya. Dia diberikan obat penisilin G secara intravena 2 sampai 4 juta internasional unit dalam 4 sampai 6 jam. Penisilin ini merupakan golongan antibiotik golongan beta lactam. Beta lactam, dia golongan spektrum luas. Penisilin. Ini obat antibiotik pertama kali, obat paling mujarab. Aku lihat anime Dr. Stone, dia intinya orang yang orang yang pinter
hidup pada zaman batu. Dia menciptakan penisilin G dari jamur. Memang benar sejarahnya gitu. Penisilin G. Obat mujarab. Spektrum luas, jadi semua bakteri. Terus ada untuk yang Clostridium difficile, dia ini diberikan terapi dengan menghentikan antibiotik. Kenapa? Karena dia faktor risikonya dia minum antibiotik spektrum luas secara brutal tidak sesuai dosis dokter. Makanya terapi utamanya kita berikan menyetop antibiotik yang dikonsumsi. Nah, di sini dia akan kan keracunan itu pasti apa ya? Aku belum jelasin ya. Gejalanya keracunan ya, dia pasti akan tampak diare. Diare, encer banget. Terus dia akan fase lanjutannya tampak dehidrasi. Begitu. Gejalanya kayak gitu, keracunan. Nah, makanya kalau misalkan Clostridium difficile ini dibedakan, dia masih sadar nggak pasiennya? Masih sadar bisa GCS-nya 456 nggak? Terus dehidrasinya ringan nggak? Nah, kalau masih dehidrasi ringan, dia diberikan metronidazole 3 kali 500 mg selama 10 hari. Tapi kalau wis nggak sadar, dia diberikan vasomisin 125 mg per 6 jam selama 10 hari. Nah. Terus, nah, terus yang terakhir kalau dia bule mari mangan apa jenenge seblak ya. Mari mangan apa nih? Sempol. Nah, sempol. Nah, berarti dia wis pasti kena E. coli. Diberikan terapi golongan quinolone apa aja tadi quinolone. Ciprofloxacin. Terus levofloxacin, pokoknya sasin. Nah, yo, sasin itu makanya gitu. Terakhir, aku tadi belum jelasin gejalanya yang apa pada batin. Yang apa ya? Tadi aku nyebut apa ya gejalanya? Diare, terus dehidrasi, terus terakhir ada demam. Kenapa kok demam? Kira-kira, ayo, kira-kira kenapa demam? Infeksi. Nice. Bakteri ini mau. Nice. Bakterinya menyebabkan inflamasi sistemik. Yo, selain ada toksin, selain dia ada nyeri perut juga, terus dia akan demam. Terus pemeriksaan penunjang itu tadi yang tak sebutkan, bisa darah lengkap, bisa kultur darah, bisa PSST lengkap, bisa kultur feses, bisa urin lengkap, bisa kultur urin. Gunanya yaitu tadi untuk melihat dia infeksi bakteri apa, jenisnya apa. Sudah seperti itu. Terus ini yang khas, pada Clostridium difficile pada endoskopi akan ditemukan pseudomembran. Contohnya seperti ini. Membrannya tampak kayak gini ya. Kayak ono sekret-sekretnya barang kan ya? Karena dia ada infeksi, ada bakteri yang menempel, lendir-lendirnya. Gitu, guys. Oke, tanya. Kan diare kan ada replik-repliknya kayak sekretori, terus inflamatori. Terus apa nih? Ayo. Nah. Sekretori, inflamatori, osmosis sama diare. Aku sih sini lah. Ya kan? Misal. Bisa yuk, apa takut? Apa bedanya, Mas? Biasanya kan muncul sekretori sama inflamatori. Nah,
Apa katanya? Bedanya Aku baru. Sampai searching juga. enggak searching, nang kene ono lebih jelas. Biar buku materi gini ya. Oh, macam. Sampai buku masuk. Bisa boleh nang. Sombong. Oh, ini berdasarkan nganu. Oke. Lek diare inflamatori, ya. Namanya juga inflamasi. Ini kalau saya jelasin. Namanya juga inflamasi. Jadi dia itu diarenya akan penyebabnya karena ada bakteri. Ya, jadi dia akan ada darahnya. Inflamatori. Ya, inflamatori. Kalau sekret, ya, kalau sekret dia karena tingginya penyerapan cairan, ya, sehingga dia lebih encer banyak, lebih nggak ada ampasnya, jadi air, sekret, jadi airnya air. Kalau inflamatori tadi itu lebih bau, ya, lebih bau, tapi ada darahnya juga, karena ada inflamasi itu. Cair juga. Kita pakai konsep diare, diare itu BAB cair kan ya. Kita harus sepakat itu. Jadi bedanya inflamatori sama sekretorik itu tadi. Kalau sekretorik ini nggak ada inflamasinya, nggak ada absorpsi, ya, absorpsi dari cairan. Kayak gitu. Nah kalau osmotik itu biasanya karena gangguan osmosis. Ya apa yang jelasannya? Bingung aku. Kan kono kayak. Nah, sigelosis itu masuk di area inflamatori karena sigela, infeksi dari sigela. Jadi inflamasi yang inflamatori itu disebabkan oleh bakteri sama jamur, ada jamurnya juga. Nah, itu pemeriksaan nih biasanya juga diberikan dengan membau dari nya di bau. Tuh nang catatan kurek, nang catatan koasku kayak aku biar foto apa lah. Yang saya ini kayak jelas no, aneh, paham tapi aneh jelas tapi. Iki boleh di komen dulu Pak nanti dia orang. Untuk jasa. Iya. Ngomong. Kalau beneran. Kalau aku aku nanya sesuatu. Kita ingin ngomong ya yang mocak. Nah, apa? Itu lah apa? Aku mulai nggak tahu sih. Ada jadi Nanti yo. Itu setan kok asli. Kayak ini dari Kemenkes ini.
terapi ini. Bapak wis punya soal. Yo engko tak jawab. Lek ketemu mana tadi. Aku gak iso jelasin, cuman paham. Intinya lek misalkan inflamatori itu lebih ke Karena banyak darah. darah. Diarenya banyak darah. Enggak apa? Enggak beda jauh sama yo bau pisang. Bau pisang. Karena nanti bau kita bisa membedakan tipe dari patogennya. Kayak gitu. Ya tadi kayak Shigella, E. coli juga bisa. Amoebiasis. Seperti itu. Ada yang diare karena intoleransi laktosa. Itu pada anak. Apa tandanya? Gampang. Intoleransi laktosa pada buburnya berwarna merah, hiperemis. Kayak gitu. Jadi benar dia beraknya cair, tapi pada buburnya enggak. Intinya gue ngono sih. Sorry aku gak iso jelaskan secara. Ini diare jelas nih sampai dehidrasi ya. Oh, dokter Fitri. Iya. Disambung sama Nah, kalau misalkan disentri namanya kalau akibat Shigella disentri. Kayak gitu guys. Sorry yo guys jelasno kayak gitu. Tanggungan. Sudah terjawab ya. Secara garis besar ngomong. Nanti coba baca-bacaan. Lek bingung takono tak jelas. Gimana? Ada yang tanya lagi? Oh, singkes-singkes. Ayo Mas. Ayo. Iya. Seperti itu. Gimana? Sudah puas dengan malam ini? Ada yang ditanyakan lagi? Konsa. Sudah puas kok. Sudah ya. Kalau gitu sebelum kita akhiri kita baca doa terlebih dahulu. Salah doa nih. Ini masuk salah. Berdoa mulai. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. V, on cam V. V berdoa. V, ayo V, capture bareng V. Masuk. V, capture V. Itu loh. Junet. Net Junet. Net Junet sampean V. Nah, kakek kok nah. Kakek kok Arsha. 1, 2, 3. Mari. Yang kamu jumir Arsya. Pepe bolos masih kemarin. Iya, kon turu CV yo. Enggak lolos V, kon kencan kan nambah pacar. Astagfirullah. Ini lagi kertas dulu. Jun, kamu nih Jun. Wes ya tak end meeting ya. Assalamualaikum.